Sistem endokrin adalah salah satu sistem yang penting bagi tubuh kita, di mana sistem ini banyak berperan penting dalam menjaga homeostatis tubuh. Ketidakseimbangan dari hormon ini akan menyebabkan berbagai gangguan dalam tubuh, seperti penyakit gondok dan kekurangan insulin. Ada dua jenis organ endokrin, yaitu organ endokrin primer yang fungsi utamanya adalah sekresi hormon, dan organ endokrin sekunder, di mana sekresi hormon terjadi secara sekunder ke beberapa fungsi lainnya. Beberapa organ endokrin primer terletak dalam otak, meliputi hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan kelenjar pineal. Sel-sel penyusun organ endokrin dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sel nausekretori. Sel nausekretori adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel nausekretori ialah sel saraf pada hipotalamus. Sel tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat disebut sebagai sel neuroendokrin. Sesungguhnya, semua sel yang dapat menghasilkan sekret disebut sebagai sel sekretori. Oleh karena itu, sel saraf seperti yang terdapat pada hipotalamus disebut sebagai sel nausekretori. Yang kedua ada sel endokrin sejati, disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi. Fungsi sistem endokrin. Yang pertama ada menstimulus urutan perkembangan, yang kedua mengkoordinasi sistem reproduksi, yang ketiga membedakan sistem saraf dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang. Mekanisme kerja hormon. Semua hormon memberikan efeknya melalui pengikatan pada reseptor sel target untuk hormon tersebut. Semakin banyak reseptor yang berkaitan dengan hormonnya, semakin besar juga efek yang ditimbulkannya pada sel target. Semua hormon mempengaruhi sel target dengan mengubah aktivitas metabolik mereka. Misalnya, mereka dapat mengubah laju proses seluler secara umum, atau mereka dapat menyebabkan atau menghambat proses seluler spesifik. Hasil akhir dari semua ini adalah untuk mempertahankan homeostasis. Misalnya epinefrin atau adrenalin, yang mungkin sudah sering kita dengar dapat kita jadikan salah satu contoh yang baik untuk menjelaskan respon akurat yang ditimbulkan bergantung pada jenis sel target. Ketika hormon epinefrin terikat ke sel otot polis tertentu di dinding pembuluh darah, dia akan menstimulasi dinding pembuluh darah tersebut untuk berkontraksi. Ketika epinefrin berkaitan ke sel lain selain dari sel otot, dia akan memberikan efek yang sangat berbeda, di mana dia akan menyebabkan sel ini untuk berkontraksi. Hormon umumnya menghasilkan satu atau lebih perubahan. Yang pertama merubah permeabilitas membran plasma atau potensial membran, atau keduanya melalui pembukaan atau penutupan kanal ion. Yang kedua, menstimulasi sintesis enzim atau protein lainnya dalam sel. Yang ketiga, mengaktifkan atau menonaktifkan enzim. Yang keempat, menginduksi aktivitas sekresi. Dan yang kelima, menstimulasi mitosis. Kelenjar-kelenjar yang ada di dalam sistem endokrin. Pertama, hipotalamus dan hipofisis. Secara bersamaan, hipotalamus dan kelenjar hipofisis berfungsi untuk mengatur hampir setiap sistem tubuh. Hipotalamus adalah bagian dari otak dengan beberapa fungsi tambahan terhadap perannya sebagai kelenjar endokrin. Hipotalamus dianggap sebagai kelenjar endokrin karena dia mensekresikan beberapa hormon, sebagian besar mempengaruhi kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Kelenjar hipofisis terbagi ke dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior yang berasal dari jaringan epitel kelenjar dan lobus posterior yang berasal dari jaringan syaraf, di mana setiap lobus mensekresikan hormon. 2. Kelenjar adrenal. Korteks adrenal manusia terdiri dari 3 lapisan histologis yang berbeda. Hormon korteks adrenal semuanya memiliki struktur yang mirip, yang mengandung inti steroid, yaitu derivat lipid dari kolesterol. Karena hormon ini larut lipid, mereka tidak disimpan dalam sel kelenjar adrenal, tetapi berdifusi dari sel ketika mereka disintesis. Hormon kortikal adrenal diangkut ke dalam darah dalam kombinasi dengan protein plasma spesifik. Mereka dimetabolisme di hati dan diekskresikan dalam empedu dan urin. Hormon korteks adrenal
terikat ke reseptor nuklear dan merangsang sintesis protein spesifik yang bertanggung jawab untuk menghasilkan respons sel. 3. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu, terletak di leher anterior pada trakea inferior terhadap laring, terdiri dari 2 lobus, masing-masing lateral ke trakea yang dihubungkan oleh isthmus anterior. Kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin terbesar di dalam tubuh. Meskipun kelenjar tiroid hanya 0,4% dari berat tubuh, dia menerima 2% dari pasokan darah sirkulasi. 4. Gonad, ovarium dan testis. Gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, sperma pada pria dan oosit pada wanita. Selain sebagai fungsi reproduksi, gonad juga mensekresikan hormon. Ovarium mensekresikan beberapa hormon steroid, meliputi 2 estrogen dan progesteron. Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior mengatur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan, dan mempersiapkan kelenjar mama untuk laktasi. Gonad pada laki-laki berupa testis, kelenjar oval yang terletak di skrotum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresikan oleh testis adalah testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron merangsang testis sebelum kelahiran, mengatur produksi sperma dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder pria. Penyakit pada kelenjar endokrin diantaranya 1. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme tubuh dengan naiknya gula darah karena kekurangan hormon insulin. 2. Hipotiroid. Hipotiroid adalah penyakit yang terjadi karena kurangnya hormon tiroksin yang diproduksi dari kelenjar tiroid. 3. Penyakit Addison. Penyakit Addison merupakan penyakit yang terdapat pada kelenjar adrenal. Cukup sekian video mengenai materi sistem endokrin.